Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Laksana. Gimana nih kabar kalian? Semoga untuk teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan podcast Laksana dalam keadaan sehat ya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, saya Putri Maulidina Syafikah akan menjadi host yang memandu podcast ini sampai dengan selesai. Ini merupakan episode ke-18 podcast Laksana yang diperkasai oleh Kodim 0317 TBK bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karimun dan instansi vertikal lainnya. Podcast ini diselenggarakan oleh kami para pelajar dengan mengambil topik-topik dan juga pembahasan yang dapat menambah ilmu dan pengetahuan teman-teman pelajar. Adapun tujuannya yaitu untuk berbagi pengetahuan, motivasi dan inspirasi, diskusi dan sharing, kolaborasi dan pertukaran ide, serta pembangunan komunitas. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk bergabung di YouTube Podcast Laksana dengan cara memberikan like, komen, dan juga pastinya subscribe channel ini dalam rangka kemajuan Podcast Laksana. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya untuk mendukung Podcast Laksana, di mana pada saat ini kita sudah mencapai jumlah subscriber sebanyak 4.160. Mudah-mudahan podcast Laksana kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi sesuai dengan saran dan juga masukan dari teman-teman. Baik, jadi pada episode kali ini kita akan membahas betapa pentingnya upaya rehabilitasi dan reintegrasi para narapidana dengan fokus khusus pada pandangan dan juga pengalaman Karutan Kelas 2B di Karimun. Rutan Kelas 2B merupakan salah satu lembaga permasyarakatan di Indonesia yang berperan penting dalam menjalankan program-program rehabilitas dan reintegrasi bagi narapidana. Dengan populasi narapidana yang semakin hari semakin bertambah, maka tantangan untuk kita ke depannya membantu mereka kembali ke masyarakat juga semakin besar. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang praktik terbaik dalam rehabilitasi dan reintegrasi, serta hambatan dan juga solusi yang dihadapi menjadi sangat penting. Melalui pandangan Karutan Kelas 2B Karimun, kita akan menjelajahi upaya-upaya yang dilakukan untuk meretas jalan ke masa depan yang lebih baik. Pada episode yang istimewa kali ini, kita mengangkat topik tentang meretas jalan ke masa depan, rehabilitasi dan reintegrasi dari sudut pandang Kepala Rutan Kelas 2B Karimun. Sebelum kita lanjut memulai podcast, saya ada suatu quotes untuk teman-teman. Jadi, tidak bisa disangkal bahwa lembaga permasyarakatan memiliki peran krusial dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Di dalam dinding penjara, mereka tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keteraturan, tetapi juga untuk memberdayakan narapidana agar mereka dapat memperbaiki diri, dapat memperoleh keterampilan baru, serta mempersiapkan diri mereka untuk kembali menjadi anggota produktif di dalam masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Arjuna AMDI PHSA MH, selaku Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Karimun. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Arjuna di podcast Laksana. Terima kasih. Baik, sebelum itu izinkan kami Pak, para pelajar, untuk mengucapkan selamat Hari Bakti Permasyarakatan yang ke-60 dan juga apresiasi serta penghormatan yang tinggi kepada Bapak Arjuna beserta jajaran Rutan Kelas 2B Karimun yang selalu berdedikasi dan juga berkontribusi dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi untuk meretas jalan ke masa depan yang lebih baik. Oke, baik, jadi Bapak Arjuna, kami ini sebagai para pelajar masih sangat awam sekali tentang lembaga permasyarakatan ataupun tentang rumah tahanan. Jadi apakah ada perbedaan antara lembaga permasyarakatan dan juga rumah tahanan? Lalu bolehkah Bapak menjelaskan tentang peran lembaga permasyarakatan dan juga peran dari rumah tahanan tersebut? Baik, jadi memang betul ada perbedaan antara lembaga pemasyarakatan dengan rutan negara, ya, rutan rumah tahanan negara. Jadi begini,
Kalau istilah awam orang sering menyebut yaitu lapas atau LP. Jadi di dalam undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, di pasal 1 menyebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan itu tempat untuk pembinaan terhadap narapidana, sedangkan rutan adalah tempat yang berfungsi untuk pelayanan tahanan. Jadi di sini ditegaskan dasar perbedaannya itu di lapas itu membina narapidana, sedangkan di rutan itu pelayanan terhadap tahanan. Jadi di kita itu rutan Karimun, rumah tahanan Karimun itu merangkap sebagai lembaga pemasyarakatan, begitu, Mbak. Oke, baik. Lalu berapakah jumlah tahanan ataupun narapidana yang ada di rumah tahanan kelas 2B di Karimun, Pak? Jadi di per hari ini, jadi di rutan Karimun itu jumlah isi penghuni itu 577 orang, hampir 600 ya, kurang. Jadi di situ di dalamnya ada 149 tahanan dan 428 narapidana dengan kapasitas yang seharusnya diisi dengan 269. Artinya di sini ada kelebihan 114,5% over kapasitasnya. Di dalamnya ada laki-laki dan perempuan, sedangkan perempuannya ada 24 narapidana dan tahanan perempuan. Oh, baik. Lalu Pak, apakah sarana prasarana dan juga fasilitas di rumah tahanan kelas 2B dapat menampung para narapidana yang begitu besar? Dan bagaimana cara Bapak menyikapi kondisi tersebut? Baik, jadi kalau untuk menampung saja cukup. Untuk fasilitas sarana prasarana dibilang masih sangat kurang. Jadi kami mengantisipasinya yaitu bekerja sama dengan pemerintah setempat, pemerintah daerah, kemudian instansi vertikal lainnya, stakeholder dan pihak swasta. Seperti yang pernah disampaikan ataupun sudah terlaksana bahwa kita menjalin CSR dengan BNI, BRI maupun dengan Apindo. Jadi CSR itu dalam bentuk layanan pengolahan air minum. Satu itu yang dari BRI. Kemudian yang dari BNI itu sumur bor satelit. Jadi karena airnya di situ dirasa kurang untuk kan air payo di situ ya, notabene air payo. Kemudian pam itu kadang jalan kadang enggak. Makanya CSR dari pihak BNI. Adapun pemerintah daerah itu membantu instalasi airnya untuk sumur satelit itu. Kemudian pemerintah juga membantu untuk sarana prasarana fasilitas atap gedung yang selama ini belum pernah ada rehab. Kasus perkantoran dulu karena agak penting memang. Jadi supaya tidak bocor, jadi atapnya sudah diganti. Kemudian dari BRI juga memberikan bantuan bangunan yaitu ruang pendaftaran pelayanan kunjungan. Itu sudah 90% ini, tapi sudah dipakai kemarin untuk pelayanan kegiatan kunjungan bersama waktu Lebaran. Karena kunjungan Lebaran memang luar biasa dibanding hari-hari biasa, itu Mbak. Oke, baik. Lalu bagaimana pendekatan yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa tahanan itu mendapatkan perawatan dan juga pendampingan yang baik? Jadi untuk mengetahui bahwa narapidana itu apun tahanan mendapatkan pelayanan maupun pendampingan yang baik, yaitu kita melakukan
pendekatan humanis. Kemudian kita membuka ruang komunikasi dua arah. Kemudian kita menerima saran atau masukan, kemudian kita mencari jalan solusinya. Nah, untuk itu kita tidak boleh keluar dari koridor-koridor hukum maupun aturan-aturan yang sudah ada. Oke, baik. Lalu selama di rumah tahanan, tentunya para narapidana itu tidak mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Lalu dalam konteks hubungan ataupun interaksi antar keluarga, apakah ada aturan yang ketat atau khusus gitu Pak untuk mereka dapat bertemu dengan keluarga mereka? Jadi kalau aturan ketat sekali enggak, aturannya masih standar-standar saja. Dengan pelayanan yang Mbak sampaikan tadi, Mbak Putri sampaikan, ini pelayanan terhadap warga binaan ada dua. Yang pertama pelayanan ke dalam dan pelayanan keluar. Pelayanan keluar yaitu sebagaimana yang diamanahkan undang-undang peraturan pemerintah, mohon maaf, nomor 32 tahun 1999 pasal 52 menyampaikan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan diperbolehkan izin keluar sementara, yaitu untuk menengok atau menjemput orang tua, saudara kandung, tentunya anak, istri atau suami. Untuk bagi perempuan itu yang sakit ataupun meninggal, kita berikan izin keluar dengan aturan-aturan yang sudah kita tetapkan, yaitu melalui sidang TPP tentunya. Tentu sudah di cross check administrasinya betul apa tidak, dan tentunya juga melalui pengawalan dengan pihak terkait, biasanya dengan pihak Polri. Oh, jadi kalau misalnya tahanan itu dikasih kesempatan keluar, mereka dikawal gitu ya Pak? Ya, kalau tahanan yang keluar dengan kondisi yang tadi disampaikan, mau menjenguk, mau menengok yang sakit atau yang meninggal melayat. Jadi itu tadi disampaikan, tidak hanya itu, harus izin, kita juga izin kepada pihak menahan. Sampaikan secara lisan maupun secara tertulis bahwa yang bersangkutan dengan kondisi seperti ini dia akan keluar. Jadi harus mengetahui, kecuali narapidana ya, narapidana ya, tetap melakukan secara SOP. Kemudian selain untuk menengok keluarga yang meninggal atau yang sakit tadi, khususnya keluarga kandung, itu bisa keluar tahanan apa narapidana dengan untuk menjadi saksi wali nikah. Ya, bisa menjadi saksi wali nikah. Kemudian menjadi ahli waris, bagi ahli waris gitu. Ada 3 poin utama itu. Kemudian kalau untuk layanan ke dalam, yaitu biasanya untuk kepentingan ke dalam mereka, keluarga ataupun penasihat hukum, bisa kita fasilitasi. Jadi mereka bisa ke dalam dengan surat KTP, identitas lah, seperti SIM, KK maupun paspor yang asli. Jadi untuk tunjukkan. Jadi jangan sampai nanti berkunjung lain-lain cerita. Berkunjungnya apa, kepentingannya apa, hasilnya apa, kan kita mengantisipasi. Jadi situ terjadwal setiap hari kerja dari Senin sampai Kamis tentunya. Dan tak lupa tadi yang kita layanin untuk keluar tadi, itu di hari Minggu pun, hari libur pun kita layanin tanpa pandang bulu, kita layanin gitu Mbak. Oke, baik. Lalu pastinya sangat penting ya Pak untuk menangani stigma dan juga membangun lingkungan yang inklusif. Lalu bagaimana cara Bapak untuk mengatasi stigma yang membuat mereka, para tahanan dan juga narapidana terisolasi dan juga diabaikan dalam masyarakat? Baik, jadi selama ini memang
stigma itu tidak bisa dihilangkan. Akan tetapi kita tetap membangun pembinaan, meningkatkan pembinaan mental dan spiritual. Kemudian mereka diberikan pekerjaan supaya mereka nantinya akan menjadi manusia yang percaya diri, pede bahwa saya itu sudah punya keterampilan untuk bekerja. Kemudian kita bisa memamerkan hasil-hasil apa yang telah dikerjakan oleh narapidana maupun tahanan. Gitu. Oke. Lalu bolehkah Bapak menjelaskan tentang bagaimana proses rehabilitasi dan juga reintegrasi yang berlangsung di dalam rumah tahanan kelas 2B di Karimun? Baik, jadi secara umum itu di lembaga pemasyarakatan itu rehabilitasi adanya di lapas narkotika sebenarnya. Tetapi dari sudut pandang orang awam mungkin yang dilihat bahwa rehab itu kan pembetulan, perbaikan. Jadi ya mungkin istilahnya bahwa tahanan narapidana masuk ke lembaga itu, rutan itu, berarti kan dibenarin. Jadi kita tidak pembiaran. Jadi di situ kita suruh mereka ke masjid, kalau yang Islam, kalau yang non Muslim atau Kristen itu ke gereja, atau ada ke wihara, ada. Kita fasilitasi supaya mereka menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Walaupun di situ orangnya sudah baik, tetapi mungkin khilaf atau bagaimana sandung hukum masuk. Jadi perlu peningkatan kualitas untuk mereka sendiri supaya menjadi manusia yang baik. Karena pada dasarnya bahwa kita itu tidak boleh menjustis. Mereka itu bukan penjahat, akan tetapi hanya tersesat dan belum terlambat untuk bertobat. Gitu. Oke, baik. Lalu Pak, kita kan sama-sama tahu bahwa para tahanan ataupun narapidana itu diberikan suatu keterampilan yang khusus untuk mempersiapkan diri mereka untuk kembali terjun ke dalam masyarakat. Lalu keterampilan apa saja yang diberikan di rumah tahanan kelas 2B di Karimun dan apa dampaknya bagi mereka? Ya, baik. Jadi notabene rutan itu bukan untuk tempat melakukan pembinaan kemandirian. Ya, jadi di rutan itu ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kalau kemandirian itu untuk skill, keterampilan khususnya. Jadi di rutan mau tidak mau karena ada narapidana, makanya supaya mereka keluar untuk tidak mengulangi lagi, supaya punya bekal. Nah, di rutan itu ada kegiatan keterampilan melukis, ada. Terus kemudian kegiatan miniatur kapal-kapalan yang yang kecil-kecil. Ya, yang kecil, kadang yang agak besar. Kita pernah menyampaikan ke Bapak Dandim, Bapak Korem, pernah kita hasil karya warga binaan. Kemudian ada pembuatan kerupuk. Jadi di situ khusus untuk, karena tempatnya memang terbatas, itu kita khusus untuk wanita, maksud saya narapidana wanita itu kita latih untuk pembuatan kerupuk. Di sini kan terkenal kerupuk Moro, makanya di situ diinisiatifkan bahwa di sini juga termasuk kepulauan yang banyak ikan, makanya ya kerupuk Moro itulah yang cocok. Kerupuk ikan maksud saya, ikan itu kita sudah produksi walaupun kecil-kecilan, tapi adalah skill untuk para narapidana tahanan wanita untuk bisa nantinya keluar, bisa melakukan home industry sendiri, karena itu mudah sekali. Jadi wirausaha gitu. Ya, wirausaha. Selain itu juga bercocok tanam, perbengkelan, pengelasan, pembuatan meja, pembuatan tralis, itu mereka kita latih. Banyak ya Pak keterampilan yang banyak.
Mbak, ini ada oleh-oleh dari rutan hasil karya warga binaan sendiri yang tadi saya sampaikan adalah kerupuk ikan. Kerupuk ikan BBK. Namanya kerupuk ikan BBK. Kerupuk ikan wilayah Balai Karimun. Ini, Mbak. Wah. Sama kan? Ikan mereka. Jadi ini teman-teman hasil binaan. Satu lagi, ini sketsa hasil karya warga binaan juga. Silakan kita lihat, Pak ya. Asli tanpa rekayasa. Ini sketsa komandan kita, Bapak komandan kodim kita. Mudah-mudahan beliau berkenan. Lalu bagaimana pendekatan yang Bapak lakukan terhadap para tahanan dan juga narapidana yang sudah berulang kali masuk keluar rumah tahanan akibat tindak pelanggaran yang sudah dilakukan? Baik, jadi kita tidak bisa salahkan mereka karena kejahatan itu tidak datang hanya karena niat, karena ada kesempatan. Jadi dua sisi itu, kalau kesempatan dan niat ada, selesailah, jadilah itu barang, kan gitu. Jadi mereka yang berulang-ulang kali masuk biasanya disebut residivis ya. Orang awam menyebut residivis. Jadi kita melakukan pendekatan keagamaan dan pendekatan kekeluargaan. Kita tanya, kenapa sih melakukan ini lagi? Ada apa? Nah, kita nanti cari solusinya. Paling tidak mereka kita dekatkan dengan yang Maha Pencipta. Supaya mereka merenung, apa sih kesalahan saya? Ya, kita sampaikan bahwa mereka jadi begini itu jangan disalahkan sebagai sampah. Ya, mereka harus bangun. Jadi tidak nanti keluar mengulangi lagi. Dan ini yang menjadi perhatian kepada masyarakat sebenarnya. Kalau masyarakat rela, fair, menerima mereka apa adanya untuk bekerja, tapi stigma itu kan tetap ada di masyarakat. Tetap ditanya umpamanya pekerjanya ini, kan dari mana? Pernah masuk lapas? Jangan-jangan. Jadi tidak semua yang masuk rutan atau lapas itu mereka orang-orang jahat. Itu, Mbak. Oke, baik. Pak, lalu dalam menjelaskan dan juga menjalankan proses rehabilitasi dan juga reintegrasi, tentunya Bapak akan menghadapi tantangan. Nah, tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi itu apa dan bagaimana Bapak menyikapinya? Ya, jadi seperti tadi yang sampaikan bahwa ini menjadi tantangan besar adalah meyakinkan masyarakat. Meyakinkan masyarakat bahwa si tahanan ini atau narapidana ini pulang itu benar-benar mereka itu sudah bertobat, tidak akan mengulangi lagi kejahatan yang pernah dia lakukan maupun kejahatan baru. Dia udah berkelakuan baik nih. Nah, tapi masyarakat kadang kan yang suka ngejudge gitu, menstigma, yang kurang bisa itu yang menjadi kendala yang besar. Tetapi kita harus optimis. Kita harus optimis bahwa narapidana itu benar-benar sudah berubah. Kenapa? Karena siapa lagi yang mendukung mereka? Kalau kita tidak optimis, bagaimana dengan masyarakat mau percaya? Kan begitu gambaran kurang lebihnya. Baik, lalu bolehkah Bapak menjelaskan tentang perlakuan bagi anak-anak yang masih di bawah umur apabila mereka melakukan tindak pidana dan juga pelanggaran hukum? Apakah mereka akan masuk rumah tahanan juga, Pak? Jadi gini, siapapun bisa tersandung hukum, melanggar hukum. Jadi ada juga anak-anak yang masuk karena memang notabene mereka titipan dari pihak penyidik ke rutan, dan selama saya di sini mereka diputus, kemudian mereka langsung ditempatkan di lapas khusus anak ada di Batam.
Oh, ada khususnya. Ada, karena di Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak itu nomor 11 tahun 2012 mengamanatkan bahwa narapidana atau tahanan anak itu harus bisa dengan orang dewasa, baik penempatan kamar maupun pola pembinaannya. Nah, seperti contoh, narapidana dewasa itu mendapatkan pembebasan bersyarat itu 2/3 masa pidananya, sedangkan untuk anak-anak itu setengah masa pidananya, jadi ada agak ringan, ada keringanan. Lalu bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya kolaborasi dengan instansi lintas sektoral, dan apakah Bapak melibatkan instansi lintas sektoral dalam kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi di rumah tahanan kelas 2B Karimun? Pandangan saya itu sangat penting untuk kolaborasi dengan instansi sektoral lainnya, karena rutan maupun lapas itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus minta bantuan dari tempat lain dalam hal pembinaannya. Contoh kita tentang keagamaan, kita bekerja sama dengan dinas keagamaan. Kemudian tentang pendidikan, kita bersama dengan dinas pendidikan. Ada kejar paket A, paket B, paket C. Itu sangat penting karena keterbatasan kita di situ. Oke. Lalu bolehkah Bapak memberikan pesan nih kepada kami para pelajar tentang apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung peran dari rumah tahanan kelas 2B di Karimun? Baik, pesan kami yaitu kepada para pelajar, lakukanlah sesuai dengan jabatannya. Maksudnya lakukanlah sesuai dengan perannya. Kalau peran siswa ya belajarlah yang baik, jangan melanggar aturan, harus manut apa kata orang tua dan kata guru. Kemudian yang menjadi catatan yaitu manakala ada keluarga teman kita yang tersandung hukum, bermasalah dengan hukum, tolong jangan dibully, kasihan. Karena ada satu contoh kemarin, itu ibunya masuk penjara, anaknya sering dibully di sekolahan, akhirnya tidak pernah masuk, kemudian lama-lama sakitnya sakit parah, dan sampai sekarang meninggal. Itu karena dampak efek dari bully. Pesan saya itu aja kepada teman-teman pelajar, rangkullah mereka yang keluarganya sedang mendapati kesusahan. Oke, baik. Terima kasih Pak dan juga teman-teman. Dari topik pembahasan kita di episode kali ini dapat kita simpulkan bahwa kita ini sebagai generasi muda harus pandai-pandai dan juga berhati-hati dalam memilih jalan untuk ke masa depan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam jurang, jangan sampai kita melakukan pelanggaran hukum. Lalu seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Arijuna, kepada mereka-mereka yang nantinya sudah keluar dari tempat tahanan, jangan kita judge mereka, jangan kita bully, kita rangkul mereka, kita support mereka. Karena semua orang itu punya masa lalu, entah itu baik ataupun buruk. Tapi semua orang juga punya masa depan yang masih bisa mereka tata lagi, masih bisa mereka perbaiki, yang mungkin jika masa lalu mereka itu buruk, kedepannya nanti bisa menjadi lebih baik dan menjadi orang yang sukses. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Arijuna selaku narasumber yang sudah memberikan kita semua ilmu baru, inspirasi juga motivasi. Dan kepada teman-teman, terima kasih atas kesetiaannya karena sudah menyaksikan podcast Laksana dari awal hingga akhir. Semoga kita bertemu kembali di episode selanjutnya yang jauh lebih seru dan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.